Siang hari ini mungkin kita melihat juga begitu ya, tadi pergerakan di market kita cukup challenging ya di awal tahun 2026 ini begitu. Tapi kita lihat juga mungkin selain equity market, rupiah juga tampak lemah begitu ya. Nah, seperti apa mungkin pandangan dan juga akhirnya preferensi ya dari Allianz GI sendiri untuk sejumlah aset kelas begitu untuk pilihan-pilihannya? Kita balik lagi sebenarnya kalau di Indonesia itu satu aset kelas dengan aset kelas yang lain itu saling berhubungan gitu ya. Jadi secara view kita dari sisi ekonomi itu masih cukup bagus, optimistis gitu ya. Dari sisi saham mungkin memang ada sedikit gejolak gitu ya, tapi kita melihat secara long term masih oke. Dan kita melihat ada potensi kan tahun ini tadi saya sebutkan ada kemungkinan rate cut gitu ya, berarti kan dovish policy ke depannya gitu ya. Dan ini tentunya sangat baik untuk aset kelas yang resikonya lebih tinggi seperti saham. Gitu ya. Dan di sini kan AGI kan kita sekarang sudah mungkin sedikit cerita gitu ya, kita sudah memanage lebih dari 35 triliun aset. Ini. Jadi kita ada kerjasama dengan satu institutional client kita. Jadi kita one of big player juga gitu ya. Jadi dan di equity itu menjadi suatu hal yang penting bagi kita untuk tetap berinvestasi secara aktif dan melihat long term dan menggunakan dinamika pasar yang ada ini untuk adjustment atau balancing our portfolio. Gitu. Jadi mencari kesempatan dalam kesempitan lah kalau boleh bilang seperti itu. I see. Tapi secara sektoral ya mungkin garis besar saja begitu ya, sektor-sektor yang cukup menarik dipandang oleh Allianz GI sendiri juga cukup menarik begitu? Secara sektor tentunya karena kita masih confident gitu ya dengan growth Indonesia in general. Kan kita bisa melihat Indonesia itu balik lagi the main driver for the economy itu adalah domestic consumption, gitu kan. Jadi sektor-sektor yang berhubungan dengan domestic consumption ini mungkin sektor yang menurut kami cukup menarik. Dan adanya koreksi kemarin ini membuat ada peluang baru di mana valuasi menjadi cukup menarik, gitu ya. Dan kita melihat ini kita nggak ngomongin hanya tahun ini, tapi mungkin multiple years, gitu loh. Dan kita ngomongin domestic consumption itu ada consumer lah, ada healthcare dan lain-lain gitu ya. Dan di sisi sektor mungkin perbankan gitu ya, kita melihat secara valuasi masih cukup menarik gitu. Dan tentunya perbankan ini lebih sensitif terhadap keadaan makro dan fiscal policy, monetary policy gitu ya. Jadi kita terus melakukan rebalancing gitu ya. Dan melihat kondisi situasi yang ada sekarang dan mencari opportunity di situ. Tapi secara long term kita optimistis, masih tetap positif. Oke, tapi pandangan dari pelaku pasar ya, termasuk salah satunya Allianz GI begitu ya, untuk fiscal policy kita seperti apa begitu? Karena ini juga kerap menjadi sorotan dan ini juga kan sebetulnya menjadi salah satu sorotan dari Moody's kemarin begitu. Nah, seperti apa mungkin pandangannya? Kalau secara policy kan ya setiap leader punya different priorities lah. Kalau kita lihat dari sisi Prabowo, mungkin Pak Prabowo melihat bahwa untuk meningkatkan kualitas masyarakat Indonesia, MBG ini salah satunya lah. Gitu ya. Dan menurut saya MBG ini memang itu seperti social spending lah. Dan menurut saya impact-nya secara long term bagus, secara short term itu juga ada multiplier effect. Dan ini kita bisa melihat bahwa Pak Prabowo kemarin menyebutkan menciptakan lapangan pekerjaan yang cukup tinggi gitu, 1 juta kalau nggak salah ya. Dan ini juga kita melihat uang masyarakat pun jadi ada saving dari makan siang anak-anaknya ada gitu kan. Berarti bisa di spending ke yang lainnya. Dan kita melihat juga the last few months gitu ya. Ekonomi juga membaik dari segi masyarakat menengah ke bawah gitu. Jadi itu yang menurut saya sesuatu yang masih positif. Nah, pertanyaannya itu adalah apakah kita mampu untuk spending itu? Jadi pertanyaan itu apalagi dengan revenue gitu ya. Benar. Jadi revenue inilah yang menjadi yang ditanyakan karena mereka melihat bahwa kita punya law tidak boleh nembus 3% gitu. Betul. Nah, itu yang selalu dipertanyakan. Nah, balik lagi revenue itu berhubungan dengan pertumbuhan. Kalau pertumbuhan ekonominya membaik, revenue seharusnya juga membaik. Dan ada adjustment juga loh, Cortex itu ada adjustment juga. Jadi mungkin ini yang menurut saya kekhawatirannya yang perlu kita pilah-pilah gitu ya. Dan selama government masih confidence to fulfill gitu ya, saya rasa itu ya kita percayakan aja kepada government. Oke, baik. Kalau untuk sinkronisasi dari kebijakan fiskal dan juga moneter begitu seperti apa pandangan dari pelaku pasar?
Independensi tetap harus dijaga, tapi sinkronisasi itu memang seharusnya secara ekonomi kita kan satu ekonomi gitu. Apa yang dilakukan Fiskal, BI, monetary sama fiskal itu saling berhubungan. Di Amerika pun juga demikian gitu. Fiskalnya mau genjot, tapi ternyata bikin inflasi, malah monetarinya yang nyempet itu kan nggak sinkron juga. Jadi satu sama lain itu saling berhubungan. Dan menurut saya selama sinkronisasi itu dijalankan dengan baik, why not gitu ya. Tapi balik lagi kan kita harus melihat impact dari policy-policy tersebut kepada real sektornya seperti apa. Itu yang mungkin nanti menjadi strategi dari pemerintah juga. Kan kita nggak hanya ngomongin market gitu, real sektor lah yang diperhatikan ya kurang lebih. Kita kan sebagai investor ya impact berikutnya gitu. Oke, pandangan atau outlook ya mungkin untuk SBN surat berharga negara seperti apa? Tadi balik lagi dengan menimbang berbagai sentimen termasuk adalah kebijakan secara fiskal, moneter dan lain sebagainya begitu. Kalau sentimen kita bisa komunikasikan dengan baik sehingga uncertainty-nya berkurang, menurut saya ya di level sekarang itu 6,3 sampai 6,4% itu adalah menurut hitungan kami itu the current price gitu ya, the fair price. Tapi dengan adanya dovish policy ke depan gitu ya, dengan dalam arti BI akan turunin rate 2 kali, the Fed mungkin sekali. Dan kalau currency tetap stabil, itu ada kemungkinan kita bisa sampai 5,75 sampai 6,2% lah untuk bond yield 10 tahun. Nah kalau misalnya lebih bullish lagi, itu kalau misalnya bisa rupiah kita terus menguat. Gitu. Tapi itu kan banyak kombinasi yang harus dilakukan untuk tercapai ke situ gitu ya. Jadi kami masih melihat gitu ya arahnya bahwa current level is okay gitu ya. Kita lihat yang fair price-nya itu di 6,3, 6,4, tapi masih ada kemungkinan di akhir tahun turun 5,75 sampai 6,2 lah. I see, baik. Tadi berkali-kali Pak Adi menyampaikan begitu ya bahwa momentum ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya ya untuk mengambil kesempatan dalam kesempitan begitu dengan melakukan rebalancing portfolio begitu. Nah, sejauh ini mungkin tipis-tipis bisa di-share begitu ya. Pak Adi kira-kira preferensi untuk rebalancing yang dilakukan oleh Allianz GI seperti apa? Balik lagi kita sih ngelihat per asetnya ya in details gitu ya, secara sektor maupun secara company-nya gitu, dan juga mungkin secara kalau kita ngomongin bond itu dari yield curve seperti apa gitu. Jadi kita sih punya tim yang cukup kuat di Indonesia dan secara global, dan kita mempunyai investment process yang mengutamakan fundamentals. Dalam arti kita selalu mencari di mana ada opportunity untuk kita bisa menciptakan return bagi nasabah kami gitu ya. Sorry ini agak generalis ngomongnya. Karena kita melihat nggak suatu saat itu pasti bisa beda-beda penyebabnya. Tapi in general kita selalu mencari kesempatan. Dan yang kita melihat saat ini bahwa sebenarnya kalau kita ngomongin ISG itu kita murah. Tapi memang ada yang mahal banget. Iya, jadi balik lagi kepada preferensi gitu ya. Kalau secara emiten begitu ya. Investable universe kita itu kita murah. Historically kita murah. Ada dividend yield yang sampai double digit untuk perusahaan yang sangat bagus. Ya. Jadi secara valuasi kita sebenarnya nggak mahal, dan juga investor asing itu posisinya sangat kecil untuk beberapa saham dan sektor gitu. Ya. Jadi kalau kita stick to our fundamentals, seharusnya dengan ekonomi tetap growing, ini masih ada opportunity